Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid yang mana pada sebelumnya telah dibahas mengenai iman kepada yang gaib serta buahnya dalam kehidupan seorang muslim. Rincian dari iman kepada yang gaib adalah rukun iman itu sendiri, ya. Jadi ketika Al-Qur'an menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Quran itu atau disebut kitab yang agung ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat pertama dan paling utama dari orang yang bertakwa adalah selalu berpedoman pada Al-Quran dalam menyikapi apapun takdir yang dihadapinya. Ini jangan lupa, ya. Rujukan utama seorang muslim, ya, adalah Al-Quran, ya. Sedangkan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dijelaskan, yaitu dengan As-Sunnah. Jadi yang betul adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu satu paket yang tidak terpisahkan. Bukan Al-Quran dulu baru kemudian Sunnah. Atau bahkan ada orang yang mengatakan kami mah Quran saja, karena kalau hadis-hadis mah ada yang sahih, ada yang dhaif, bingung. Nah, itu sudah menolak Islam sebenarnya, ya. Yang disebut ingkarus sunnah itu sudah keluar dari Islam, ya. Kalau dia mengatakan kami mengambil Quran saja, berarti dia akan mengartikan Al-Quran semaunya, ya. Makanya walaupun di sini disebutkan Al-Quran adalah pedoman bagi orang yang bertakwa, yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr surat ke-15, ya. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini surat ke-15 ayat ke-9, ya. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, silakan dibaca terjemahnya, surat 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, jadi hifdzul Quran atau penjagaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin hanya menjaga huruf-huruf dan lafadznya saja, ya. Jadi hifdzul alfad tidak ada artinya jika tidak ada hifdzul ma'ani, ya. Jadi kalau hanya lafadznya saja, hanya tulisan dan bunyinya saja yang dijaga, itu tidak ada artinya jika tidak dijaga dalam maknanya, ya. Maka ayat ini juga menegaskan bahwa Allah menjaga Al-Quran
lafadznya maupun maknanya sampai nanti waktunya Al-Quran akan diangkat dan kembali kepada Allah di akhir zaman, ya. Penjagaan makna Al-Quran artinya dengan As-Sunnah. Penjagaan makna Al-Quran dan As-Sunnah juga artinya dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Rasulullah SAW telah menyatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan pernah berhenti ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, tidak bisa dibahayakan oleh orang yang menyelisih mereka maupun merendahkan mereka sampai nanti datang urusan Allah atau perintah Allah, yaitu di hari kiamat, ya. Dalam kitab Sifatul Ghuraba, ya, ini ada kelompok inti dari orang-orang yang guroba, orang-orang yang dianggap asing karena mempertahankan Islam dan menjaga kemurniannya, yang disebut at-Thaifatul Mansurah, ya. Kelompok yang selalu ditolong oleh Allah, yaitu dhahirina alal haq, menang di atas kebenaran. Nah, yang disebut menang itu tidak selalu menang secara politis, secara duniawi, secara kekuasaan. Tapi yang sudah pasti adalah menang secara hujjah, ya. Menang secara dalil, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat, para tabi'in, ya, para khulafaur rasyidin dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, serta berjuang sungguh-sungguh, ya, untuk menegakkannya dan tidak dibahayakan oleh kesesatan orang kafir maupun orang munafik, ya. Nah, ini juga ketika kita disuruh untuk menjaga diri kita, maka kita menjaga keimanan kita dengan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan orang-orang yang telah diridhoi Allah, ya, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Itulah yang disebut menjaga diri, baru kita tidak akan dibahayakan oleh kesesatan orang lain, ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 105, ya. Jadi kalau keimanan kita betul-betul merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tahu bahwa inilah yang dulu juga diyakini oleh murid-murid Rasulullah SAW, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, dan diturunkan kepada penerus mereka yaitu para tabi'in, kemudian para tabi'it tabi'in, dan inilah ilmu yang sampai kepada kita, maka kita tidak akan dibahayakan oleh kesesatan orang lain, baik orang kafir maupun orang munafik, baik para pelaku maksiat maupun para pengusung bid'ah. Itu kesesatan-kesesatan yang berbahaya, tapi tidak akan berdampak bahayanya kepada kita jika kita telah menjaga keimanan kita dengan benar, ya. Surat kelima ayat 105, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ya, ila akhiril ayat. Silakan dibaca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi la yadurukum man dhalla, tidak akan membahayakanmu orang yang sesat itu, idah tadaitum, jika kamu telah ihtida. Ihtida artinya bukan hanya mendapat petunjuk, tapi sudah mengamalkan petunjuk itu, sudah berada di atas petunjuk itu, maka kamu tidak akan dibahayakan oleh kesesatan orang lain. Nah, oleh karena itu Al-Quran menjadi pedoman bagi orang yang bertakwa. Karena hakikatnya orang yang bertakwa itulah orang yang ihtida, orang yang berada dalam hidayah, ya, sebagaimana lanjutan daripada ayat-ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah
mulai ayat 1 sampai ayat 5, ujungnya berbunyi ulaika ala hudam mirabbihim. Mereka itulah yang berada dalam petunjuk Allah, ya. Nah, sifat pertama berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam segala urusannya. Sifat berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Mereka itulah yang selalu beriman kepada yang gaib. Nah, oleh karena itu dalil al-imanu bil ghaib atau beriman kepada yang gaib ini jangan dilarikan kepada yang aneh-aneh, ya. Sebab dulu pernah ada dalam acara televisi seorang dukun dan dia berdandan seperti wanita padahal dia laki-laki, ya. Jadi kadang-kadang kan dukun teh aneh-aneh, ya. Lalu dia mengatakan seharusnya kita percaya bahwa ada yang namanya ilmu-ilmu gaib. Karena kan Quran saja menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang disebut beriman kepada yang gaib itu kata dia, kata dukun itu beriman kepada jin, beriman kepada sihir. Itu kan ngaco gitu kan. Dan ini orang awam sering tertipu, ya. Tertipu dikarenakan tadi pemahaman yang tidak dituntun dengan manhaj atau cara yang benar dalam memahami, ya. Itu ayat yang dipakai ayat, tapi diarahkan supaya percaya ke dukun, kan aneh, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu bukan itu. Jadi di sini ditegaskan dalam buku kitab tauhid setelah kita menjelaskan mengenai iman kepada yang gaib dan buah dari iman kepada yang gaib, lalu dirinci tentang arkanul iman atau pokok-pokok keimanan, ya. Jadi yang disebut iman kepada yang gaib yang paling pertama yang utama adalah mengimani rukun-rukun iman, ya, dengan rinciannya, ya. Nah, ini saya kasih pengantar dulu supaya jelas mengapa setelah kita berbicara tentang iman kepada yang gaib lalu kita berbicara tentang al-imanu billah, iman kepada Allah Azza wa Jal, ya. Beriman kepada Allah yang maha perkasa dan maha tinggi, ya. Ini adalah yang paling utama dan pertama. Nah, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, iman kepada Allah itu mengandung 4 unsur, ya. Jadi sederhana sebenarnya, ya. Rincian daripada rukun iman yang pertama, al-imanu billah, itu ada 4 unsur. Yang pertama, al-imanu biwujudillah. Kita beriman tentang adanya Allah. Yang kedua, al-imanu birububiyyatihi. Kita beriman akan rububiyah Allah. Bi rububiyatihi artinya Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah pemilik, pengatur, pencipta, pengurus, penguasa atas seluruh alam ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman akan uluhiyah Allah artinya hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan disandari, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah mengimani uluhiyah Allah harus direalisasikan dengan hanya kepadanya kita beribadah dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan serta menyandarkan hati kita, ya. Jangan kepada yang lain. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Kita mengimani Allah memiliki nama-nama yang baik dan indah serta sifat-sifatnya yang tinggi dan sempurna. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat itu bagian dari iman kepada Allah setelah ditetapkan yang pertama, yaitu mengimani adanya Allah. Sehingga mengimani adanya Allah ini juga mengandung unsur kita yakin walaupun sekarang kita tidak melihat Allah, nanti di akhirat kalau kita bisa masuk surga atau kita termasuk orang yang beriman,
kita pasti akan diberi kenikmatan melihat Allah ya. Jadi ini ada juga yang menulis buku yang tersembunyi judulnya teh. Artinya mengimani yang gaib lalu berbicara tentang malaikat dan jin. Ya di buku itu dia mengatakan yang gaib di situ adalah malaikat dan jin ya. Lalu di pengantarnya dia menyebutkan ya malaikat dan jin saja sudah gaib bagi kita, nggak kelihatan. Maka Allah adalah yang maha gaib, sehingga kita tidak bisa melihat Allah di dunia dan tidak mungkin juga bisa melihat Allah di akhirat. Ini orang yang akhirnya seolah-olah mengingkari adanya Allah ya. Sebab ketika kita sekarang beriman akan adanya Allah, kita yakin Allah nanti juga akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman di surganya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu sehingga kita sekarang takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya, berarti nanti kita akan bisa melihat Allah. Itu sudah isyarat ya. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat ke-12 itu isyarat bahwa kita akan melihat Allah nanti di akhirat. Karena sekarang kita harus takut kepada Allah, harus bertakwa kepada Allah walaupun kita sekarang tidak melihat Allah atau belum melihat Allah ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum magfiratu wa ajrun kabir ya. Surat 67 ayat 12 ya, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Anehnya kan yang menulis buku yang dengan judul yang tersembunyi ini ya dianggap seorang tokoh ya. Padahal dalam salah satu video orang ini pernah mengatakan Nabi Muhammad saja tidak dijamin masuk surga ya. Jadi saya nggak perlu sebut namanya, nanti dicari. Dia mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, lalu dia mengatakan kita tidak mungkin melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat. Lalu orang ini tetap diagung-agungkan ya. Ternyata dia diindikasikan memang terpapar paham Syiah ya. Seperti yang kemarin baru meninggal ya. Jadi itulah kalau kita tidak dituntun dengan tuntunan yang benar dalam berakidah, seolah-olah memakai dalil, seolah-olah pakai akal sehat, padahal akal yang bertentangan dengan ayat demi Allah itu tidak sehat ya. Akal kalau menentang Al-Quran itu tidak sehat ya. Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat ke-13 itu sudah jelas ya. Orang-orang yang tidak mau mengikuti keimanan para sahabat, orang-orang yang tidak mau mengikuti keimanan orang-orang yang benar imannya, itu akalnya tidak sehat kata Allah sendiri. Silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Ya mereka tidak tahu, mereka sedang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, yaitu dengan kesesatan, dengan kemunafikan ya, seperti itu. Nah kembali kepada tadi, mengimani adanya Allah termasuk di dalamnya meyakini kita akan bertemu Allah di akhirat ya, jika kita memenuhi syaratnya, yaitu kita masuk surga. Masuk surga itu syaratnya adalah imut ya, ikhlas dan mutaba'ah. Mentauhidkan Allah, melakukan amal karena Allah, serta yang diamalkan adalah petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan hanya sugan dan cenah kalau kata orang Sunda ya. Jadi dalilnya surat ke-10 ayat 26, surat Yunus ayat 26. Kalau kita masuk surga, kita akan diberi nikmat tambahan, yaitu bertemu dengan Allah. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, syaratnya ada dalam surat ke-18, surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi 2 ayat nih ya. Surat 10 ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah
ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak tertutup debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi di situ disebut liladina ahsanu, hanya diterjemahkan berbuat baik. Padahal sebenarnya ihsan itu mengandung dua unsur. Ihsan kepada Allah yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, karena jika engkau tidak melihatnya maka Allah selalu melihatmu. Ya, merasakan pengawasan Allah itu minimal. Yang disebut ihsan itu merasakan selalu diawasi Allah dan takut kepadanya. Ya, kalau sudah maksimal maka dia melakukannya dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa cinta. Jadi kita jangan mengaku-ngaku dulu saya mah ibadah sudah cinta banget, padahal yang pertama saja belum dilewati, yaitu takut dulu. Ya, jadi takut dulu yang ditumbuhkan. Dan dalam cinta harus ada takut, dalam takut juga harus ada cinta gitu. Hanya ihsan yang paling rendah itu ada rasa takut walaupun kita sekarang tidak melihat Allah. Sebagaimana surat Al-Mulk ayat 12 tadi. Kemudian beribadah dengan sungguh-sungguh penuh rasa cinta sambil takut kepada Allah, amal tidak diterima. Ya. Nah, kalau kita sudah begitu, nanti akan mendapat balasan al-husna. Al-husna itu yaitu surga. Ya, unsur yang kedua yaitu ihsan kepada sesama hamba Allah. Itu berbuat baik kepada mereka karena Allah, tidak perlu mengharap balasan dari mereka, bahkan tidak perlu mengharap ucapan terima kasih. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap darimu balasan maupun ucapan terima kasih. Jadi pandemi ini sekali lagi ujian bagi ihsan. Ujian apakah kita bersandar hati itu betul kepada Allah semata, ya. Dan apakah kita masih mampu berbuat baik kepada sesama walaupun kita juga ikut terdampak kesusahan. Sekarang orang itu didorong untuk pelit, untuk susah berbagi, untuk berhemat. Ya. Saya aja lagi susah, gimana bisa nolongin dia? Padahal ini kesempatan bagi kita. Yaitu walaupun kita sama-sama susah, alhamdulillah masih bisa memberi, masih bisa berbagi kepada orang yang lebih butuh lagi. Harusnya begitu. Ini ujian ihsan sebenarnya, karena kita berharap bertemu Allah. Ya. Mendapat al-husna yaitu surga, wa ziyadah dan tambahannya yaitu kenikmatan melihat Allah. Nah, bagaimana kita bisa bertemu Allah? Surat ke-18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, jadi di situ ditegaskan faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu dengan seorang pun, ya. Nah, di sini ada isyarat. Kita diperintahkan tidak untuk ingin bertemu Allah? Jawab dulu. Wajib tidak kita ingin bertemu Allah? Wajib, ya. Tapi kalau orang sudah mengatakan kita tidak mungkin melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat, dia pasti nggak ingin ketemu Allah karena dia mengatakan nggak mungkin ketemu Allah, kan gitu. Jadi akidah yang salah akan mendorong kemaksiatan, ya. Karena kita tahu bahwa kita akan bertemu Allah di akhirat jika Allah meridhai kita, ya. Maka kita ingin bertemu Allah dan wajib kita ingin bertemu Allah, ya. Syaratnya beramal saleh yaitu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar.
wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dalam pengamalan itu betul-betul karena Allah, jangan karena makhluk ya. Betul-betul ikhlas ya. Nah, orang yang ihsan itu berbuat kebaikan tapi hatinya tetap takut kepada Allah. Melakukan kebaikan kepada sesama tapi hatinya selalu ingat Allah, hatinya selalu takut kepada Allah, hatinya selalu berharap dari Allah, sehingga dia tidak terlalu peduli apakah dia nganuhunkeun atau tidak ya, berterima kasih atau tidak orang yang diberi itu nggak ada masalah. Urusan saya mah dengan Allah ya. Seperti kisah yang diceritakan oleh seorang ustadzah yang dia merupakan konsultan keluarga. Dia mengatakan ada sepasang suami istri datang. Si ibunya itu memang baik banget. Lalu ibunya mengatakan, saya dengan suami ingin diberi nasihat ya, konsultasi. Alhamdulillah suami saya sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Sudah balik lagi katanya. Sebelumnya dia cerita lagi, silahkan Bapak yang cerita. Iya, saya teh dulu suka judi ya, suka mabok-mabokan di luar gitu kan. Tapi waktu pulang malam-malam pas saya kalah judi, istri saya lagi tahajud ya, masih pakai mukena membukakan pintu. Lalu istri saya nggak marah-marah, istri saya cuma bilang, oh Bapak udah pulang, Bapak mau mandi air hangat dulu atau mau dibikinkan air kopi, itu sudah disediakan air panas gitu kan. Jadi yang tadinya pengen marah-marah di rumah juga udah nggak bisa gitu kan. Lama-lama karena dia sering begitu, akhirnya dia sadar sendiri, aduh saya teh mau apa hidup teh gitu kan. Lalu si ustadz ini malah mengatakan, kenapa ibu kuat menghadapi suami kayak gini gitu kan. Maka ibu itu mengatakan, yang penting saya menunaikan kewajiban saya kepada suami saya dan mendoakan agar dia sadar. Karena saya berharapnya dari Allah, saya tidak berharap dari dia gitu. Ini tidak gampang ya. Ya. Tidak gampang seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, ya, kepada orang tua, kepada saudara, itu ya sudah, jangan berharap ya dia udah dibaikin kok, nggak ngerti aja ya. Itu berarti kan masih kurang ikhlasnya ya. Jadi orang yang ihsan itu berbuat baik tapi dia selalu ingat Allah ya. Jangan mudah sakit hati ketika orang tidak berterima kasih ya. Karena itu menunjukkan kurang ikhlas ya. Surat ke 23 ayat 60 dan 61 ya. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun ya. Silakan. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut kepada mereka, dengan rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Ya, jadi mengerjakan kebaikan dengan segera itu karena takutnya kepada Allah benar ya. Nah, di sini memang hanya diuraikan secara singkat dalam bab 2 bagian A, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah keyakinan yang kuat bahwa Allah taala yang Maha Esa ya. Maha Satu atau dengan namanya Al-Wahid ya, Allahu Ahad ya. Qul huwallahu ahad artinya wahid atau wahid itu boleh ya. Wahid atau wahid itu sama. Kemudian juga Esa yaitu ahad ya. Kalau wahid itu satu-satunya, kalau wahid itu satu-satunya dan harus dijadikan satu-satunya, artinya harus ditauhidkan. Ahad juga demikian ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah al-ilah ahad, satu-satunya. Jadi harus satu-satunya yang dituhankan oleh kita. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makna surat Al-Ikhlas ya. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa oleh majikannya. Kemudian Bilal mengatakan, ahad, ahad, aku tetap menyembah Allah yang satu. Itu ditanya oleh para sahabat yang lain, wahai Bilal,
Rasulullah SAW kan mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kamu mengucapkan ahad ahad? Ya karena surat Al-Quran Qul huwallahu ahad, yang dimaksud Allah ahad, Allah ahad. Aku hanya menyembah Tuhan yang satu, aku hanya menyembah Tuhan yang satu. Karena kalau saya mengucapkan itu dia tambah marah, itu yang membuat saya senang malahan gitu. Jadi Bilal makin disiksa oleh majikannya, makin si Umayyah ini marah, dia makin senang ya. Jadi ingat, jangan salah paham dengan kisah Bilal ini bahwa Bilal lebih menyukai kata ahad daripada la ilaha illallah, itu keliru ya. Bilal hanya membuat si majikannya itu tambah marah, yaitu membuat jengkel orang kafir, begitu maksudnya. Tapi itu juga benar, yaitu qul huwallahu ahad. Jadi yang dimaksud ahad di sini singkatan dari Allahu ahad, Allahu ahad, begitu. Dan ini juga tidak bisa jadi dalil kalau kita boleh berzikir hanya dengan menyebut nama saja, Allah, 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 bukan begitu ya. Karena Bilal itu menyingkat saja Allahu ahad, begitu maksudnya ya. Jadi di dalam hadis memang disebutkan la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan tegak sampai di muka bumi tidak ada lagi orang yang bisa menyebut Allah Allah. Jadi nama Allah saja sudah tidak dikenal, baru terjadi hari kiamat. Tapi bukan berarti kita boleh berzikir dengan Allah Allah. Ya apalagi mentalkin orang yang mau meninggal. Ini banyak orang yang pakai akal tadi, akal yang tidak sehat, yang tidak sesuai sunnah. Kalau kita mentalkin la ilaha illallah nanti kepanjangan. Nanti takut dia terkeburu dicabut nyawanya sebelum selesai mengucapkan la ilaha illallah, kan jadi la ilaha mati gitu kan. Maka disingkat saja udah Allah 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 gitu. Itu namanya nyanyahwanan kata orang Sunda. Rasulullah SAW sudah memerintahkan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mau meninggal di antara kalian itu dengan ucapan la ilaha illallah. Adapun dia tidak mampu menyebutkan kalimat itu bukan urusan kita. Ingat ya. Tugas kita taat kepada Rasul. Mentalkin itu dengan lengkap, yaitu apa? La ilaha illallah ya. Nah, ini saya kembali kepada pembahasan Qul huwallahu ahad itu mengandung tauhid uluhiyah. Allahus somad itu mengandung tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi salah satu nama Allah adalah as-somad. As-somad itu berarti tempat bergantung, sehingga selain kita menyembah Allah kita harus bergantung kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi qul huwallahu ahad Allahus somad itu adalah pasangan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu as-somad adalah nama Allah. Itu tauhid asma wa sifat. Ya, hanya Allah tempat bergantung satu-satunya. Jadi terjemahannya harus satu-satunya tempat bergantung ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana kelengkapan dari kesempurnaan Allah bahwa dia tidak berputra, tidak diputrakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya atau boleh disejajarkan dengannya tadi dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya maupun dalam asma wa sifatnya. Nah, jadi kita harus yakin secara kuat, secara penuh Allah adalah satu ya, tunggal, farad, satu-satunya tempat bergantung ya bagi semua makhluknya atau as-somad, lalu tidak mengambil istri dan tidak pula berputra ya. Allah adalah Rabb dan penguasa ya segala sesuatu, sehingga tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Inilah tauhid rububiyah. Zat yang maha pencipta yaitu al-khaliq, maha memberi rizki, ar-razik, yang maha memberi yaitu al-mu'ti, yang bisa menahan pemberian jika dia menghendaki, yang menghidupkan dan mematikan, serta maha mengatur segala urusan makhluk, al-mutasarrif. Jadi itu tauhid rububiyah disebutnya ya. Allah berkuasa mutlak atas seluruh makhluknya ya. Sampai urusan sekecil apapun itu ada dalam kekuasaan Allah, ada dalam kehendak Allah, ada dalam ilmu dan takdirnya ya. Inilah
makrifah yang pertama. Makrifah yang harus benar adalah mengenal Allah, ilmunya sempurna dan kekuasaannya sempurna. Itulah tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan agar kita kenal Allah, ya. Surat ke 65 ayat ke-12, ya. Surat At-Talaq ayat ke-12. Surat At-Talaq ayat ke-12, Allahul ladzi khalaqa sab'as samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, jadi agar kamu mengetahui, itu merupakan tujuan diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya kita adalah agar kita kenal Allah, terutama kekuasaannya dan ilmunya itu sempurna, ya. Lalu dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan segala bentuk peribadatan, ketundukan, kehusyuan, khosyah atau rasa takut, tobat dan kembali atau inabah, niat yang ikhlas, ya, berdoa atau memohon, menyembelih harus karena Allah, bernadar dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Itulah tauhid uluhiyah, ya. Kemudian mengimani ayat dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an maupun yang dijelaskan Rasul dalam As-Sunnah yang mengabarkan tentang dirinya, tentang asma dan sifatnya atau yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk ke dalam bagian iman kepada Allah. Dialah satu-satunya yang berhak menyandang sifat-sifat kesempurnaan itu. Dialah yang memiliki kesempurnaan mutlak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya itu. Dengan penetapan tanpa permisalan dan menyucikan tanpa meniadakan. Ya, jadi itu kaidah tauhid asma wa sifat, al-isbatu bila tamsilin. Kemudian kita menetapkan itu tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, wa tanzihu bila ta'tilin. Kita mensucikan Allah tapi tidak boleh menolak apa yang Allah tetapkan, ya. Jadi tetap dalil yang harus diikuti, jangan logika kita yang lemah, jangan akal kita yang lemah. Misalnya kalau Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dialah Ar-Rahman, dialah yang Maha Pemurah. Nah, kita jangan menyerupakan pemurahnya Allah seperti orang kaya yang bagi-bagi duit, ya, sehingga akhirnya ya Allah turunkan kepadaku uang 1 miliar misalnya begitu. Itu bisa-bisa menyerupakan. Allah pemurah dengan kepemurahan yang sempurna, dengan caranya yang sempurna, ya. Di atas sekalian makhluknya, ya. Allah lebih menyayangi kita dari ibu kita, dari istri kita, dari anak kita, bahkan dari diri kita sendiri. Allah mencintai kita itu lebih daripada siapapun yang mencintai kita. Itulah Ar-Rahmannya Allah. Jangan diserupakan. Alal arsy istawa, dia bersemayam di atas arasnya. Bersemayam yang layak dengan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Dan jangan mengatakan kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh tempat. Kita jangan mengartikan itu bersemayam. Itu logika yang lemah mengatakan begitu. Kita mau mensucikan Allah tapi dengan menolak apa yang Allah tetapkan. Itu disebut mu'attilah. Orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dengan alasan logikanya. Sudah saja kita tetapkan dia Maha Pemurah. Dia mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya dengan cara bersemayam yang kita tidak tahu, tapi itu pasti layak dengan keagungannya. Kita cukup beriman bahwa Allah bersemayam di atas arasnya, namun Allah tetap memperhatikan kita, Allah tetap mengurus urusan makhluk-makhluknya. Ya, surat ke-10 ayat ke-2 dan 3, ya. Sampai ayat 4 mungkin, ya, coba dibuka dulu karena ayat pertamanya huruf muqatta'ah, ya. Boleh dibaca dari
ayat pertama juga boleh ya. Silakan surat ke-10 surat Yunus ya, alif lam ro-nya baca aja. Alif lam ra. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang penuh hikmah. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini benar-benar penyihir. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras, yaitu singgasana, untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, sampai situ ya. Ayat berapa itu? Ayat 3. Ayat 3 ya, sampai ayat 3 saja. Jadi, sumastawa alal arsy yudabbirul amr. Allah bersemayam di atas arsy, namun Allah tetap mengatur semua urusan makhluknya ya. Kenapa? Karena kita harus meyakini zat Allah adalah zat yang sempurna ya. Jangan juga seperti orang-orang wihdatul wujud ya, yang mengatakan Allah itu seperti gula dalam air teh manis. Kita bisa merasakan manisnya, tapi kita tidak melihat gulanya. Itu wihdatul wujud kalau begitu ya. Hati-hati ya. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Namun Allah selalu menguasai urusan makhluknya karena dialah yang sempurna kekuasaannya dan ilmunya begitu ya. Jadi Allah bersemayam di atas arasnya mengatur segala urusan makhluk-makhluknya begitu. Ini harus sampai ngerti benar ya. Sebab banyak orang yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana ya. Allah ada di atas, ada di bawah, ada di langit, ada di bumi, ada di mana-mana. Itu keliru itu. Itu wihdatul wujud itu ya. Kata para ulama akidah, siapa yang mengatakan Allah di mana-mana berarti dia menyembah berhala, karena yang ada di mana-mana berarti banyak ya. Dan siapa yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, maka dia menyembah yang tidak ada. Sebab kalau tidak di mana-mana berarti tidak ada. Dan siapa yang mentauhidkan Allah, dia menyembah Allah satu-satunya yang bersemayam di atas arasnya sesuai dengan keagungannya. Inilah Al-Quran ya. Ya kan begitu ya. Kan kita mentauhidkan, tauhid itu artinya satu, harus jelas satu. Satu yang disembah itu gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini tauhid asma wa sifat memang yang paling berat dalam urusan iman kepada Allah. Tapi kalau kita sudah benar dalam soal asma dan sifat Allah, maka kita sudah memenuhi salah satu misi dalam penciptaan, yaitu ma'rifatullah, ya, mengenal Allah ya. Nah, kemudian dialah satu-satunya yang berhak menyandang sifat-sifat sempurna itu. Dialah yang memiliki kesempurnaan mutlak dalam nama dan sifat itu, penetapan dengan tanpa pemisalan, pensucian tanpa pengingkaran. Hal ini sebagaimana yang dia kabarkan tentang dirinya sendiri ya, di mana Allah telah berfirman, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surat ke-6 surat Al-An'am ayat 101 102 ya. Ini surat yang istimewa. Surat Al-An'am itu surat yang panjang ya, sampai 100 lebih, tetapi turunnya di Mekah ya. Jadi kita ingat karakteristik surat-surat Makkiyah itu pendek-pendek, menerangkan tentang tauhid, tentang akidah. Karakteristik surat Madaniyah itu panjang-panjang, menerangkan tentang hukum, tentang peribadatan. Tapi surat Al-An'am ini secara khusus ya, panjang tapi diturunkannya di Mekah. Karena dari awal sampai akhir lebih banyak berbicara tentang tauhid, tentang menerangkan siapa itu Allah ya. Salah satunya ayat 101 102, dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, dan Allah tidak butuh anak, tidak butuh istri ya. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.
Yang memiliki sifat-sifat yang sempurna itu ialah Allah, Rabb kalian. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang sebenarnya selain Dia. Dialah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah hanya Dia saja. Dan Dia adalah pemelihara, penjaga, pengurus segala sesuatu. Ya, ini tauhid asma wa sifat. Jadi kembali iman kepada Allah, kita meyakini adanya Allah dan kita yakin dengan ridhonya, dengan izinnya kita pun akan bisa bertemu Allah di akhirat nanti di surganya. Ya, bahkan di padang mahsyar pun orang-orang yang beriman diizinkan untuk melihat Allah, dalam arti mampu bersujud kepada Allah, sementara orang-orang kafir waktu itu tidak bisa bersujud, ya begitu. Kemudian di surga Allah akan perlihatkan wajahnya, dan itu merupakan kenikmatan yang paling besar bagi ahli surga, ya. Lalu mengimani rububiyah Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, hati harus bulat penuh bersandar kepada Allah dalam urusan apapun. Walaupun badan kita bergaul dengan makhluk, walaupun tubuh kita melakukan ikhtiar, melakukan sebab, jangan sampai jadi sandaran hati, ya, seperti kata Leto, ya. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, itu yang benar, ya. Jika hanya Allah sandaran hati, barulah kita bisa menghilangkan kesedihan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu bagian dari tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah hanya kepada Allah saja, kita berserah diri, berdoa, ya, bersandar hanya kepada Allah saja, sehingga kita tidak memikirkan tadi kalau kita berbuat baik kepada sesama lalu dia nuhun-nuhun acan, tidak berterima kasih, udah itu mah bukan urusan kita, ya. Urusan saya sudah berbuat baik, Allah melihat niatku. Kalau dia lupa berterima kasih, ya sudah, saya maafkan saja. Kenapa harus sakit hati begitu? Ujian keikhlasan. Kemudian yang berikutnya adalah mengimani asma dan sifatnya, bahwa Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jauhkan dari pikiran kita bisikan setan yang menyuruh kita berburuk sangka kepada Allah. Nah, ini juga termasuk ujian di saat pandemi ini. Kenapa ya Allah itu orang sedunia dibikin susah dengan satu virus saja gitu kan. Itu kan banyak orang yang berpikir kayak gitu sekarang teh. Tidak mengambil hikmahnya, tidak mencari di sini banyak kebaikan-kebaikan, ya. Jadi walaupun iblis saja diciptakan oleh Allah, tetapi iblis itu diciptakan dengan akhirnya Allah menghasilkan banyak kebaikan-kebaikan, adanya iman, adanya jihad, adanya tauhid, adanya dakwah, adanya kesabaran, adanya perjuangan melawan hawa nafsu dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau orang logika mengatakan seharusnya kita berterima kasih pada iblis karena dengan dia maka akhirnya kita jadi dapat pahala. Ya nggak bisa begitu juga, ya. Iblis mah tetap akan masuk neraka begitu. Tapi iblis itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah sendiri sempurna. Walaupun Allah yang menciptakan iblis, dengan adanya iblis terjadi banyak kebaikan. Nah, seperti itu, ya. Baik, itu saja mungkin untuk terakhir. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi yang menunjukkan pada makna iman kepada Allah dan tuntunannya ini sangatlah banyak. Namun mudah-mudahan kita bisa memenuhi 4 unsur dalam iman kepada Allah. Al-imanu biwujudillah, mengimani adanya Allah dan meyakini nanti kita akan bertemu Allah. Yang kedua adalah al-imanu birububiyatihi, mengimani Allah adalah Rabbul Alamin, ya, pengurus seluruh alam ini dan tidak ada yang lain selain Allah. Kita mentauhidkannya sebagai Rabb, ya. Yang ketiga al-imanu biuluhiyatihi, mengimani Allah adalah ilahu wahid, sembahan satu-satunya, tidak boleh kita memalingkan atau menunjukkan peribadatan kita kepada selain Allah sedikit pun, ya. Kemudian yang keempat al-imanu bi asmail husna wa sifatil ulya, kita meyakini Allah mempunyai nama-nama, sifat-sifat dan pekerjaan yang sempurna, maka kita jangan berburuk sangka kepada Allah, jangan menerapkan kekurangan sedikit pun, ya, bagi Allah.
Kalau ada godaan seperti itu, buru-buru kita istighfar, buru-buru kita ta'awud ya. Ta'awud yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amantu billah, astagfirullahaladzim ya. Itu beberapa bacaan. Kalau ada pikiran-pikiran yang membuat kita berburuk sangka kepada Allah ya. Itu saja untuk pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.